Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelatihan Plater PT Air Minum Giri Medang yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stateless dan stateful widget. Oke, jadi dalam Plater widget itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah stateless widget dan stateful widget. Apa itu stateless dan stateful widget? Jadi kedua widget ini adalah sebuah widget yang memiliki keadaan atau yang memiliki state, di mana jika stateless widget itu tidak memiliki sebuah keadaan atau state, dan sebaliknya stateful adalah sebuah widget yang memiliki keadaan atau state. Oke, kita contohkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kita misalkan air ini adalah sebuah variabel yang ada dalam sebuah widget. Jadi air ini memiliki sebuah bentuk dari yaitu cair, padat, dan uap. Nah, bentuk-bentuk ini terjadi atau bisa terjadi jika air ini memiliki keadaan tertentu. Seperti jika air ini memiliki suhu di bawah 0 derajat, dia akan menjadi padat atau membeku. Sebaliknya, jika ia memiliki keadaan suhu antara 0 sampai 100 derajat, dia akan mencair atau mendidih. Dan seterusnya, jika di atas 100 derajat, dia akan menguap. Nah, seperti itulah gambaran dari stateful widget. Nah, kalau stateless widget, misalkan di sini ada sebuah aplikasi, memiliki nama aplikasi My App, kemudian ada ikonnya yang lingkaran, itu sepanjang aplikasi dijalankan, tidak ada melakukan perubahan baik dari segi nama aplikasi maupun icon dari aplikasi itu. Nah, sebaliknya jika stateful widget, digambarkan jika di sini ada sebuah button, jika button itu diklik, dia akan melakukan perubahan, misalnya perubahan warna, atau misalnya di sini ada sebuah nomor, jika nomor itu diklik dia akan melakukan increment ke atas atau maupun ke bawah. Intinya adalah ada sebuah variabel atau keadaan yang dirubah. Nah, jadi seperti itulah bedanya antara stateless widget dan stateful widget. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu di mana ada sebuah button, kemudian ada sebuah angka, di mana ketika button itu diklik, maka angka itu akan melakukan penambahan secara terus-menerus, yaitu atau increment. Oke, jadi sini yang digunakan adalah stateful widget karena keadaan dari angka-angka tersebut atau angka tersebut akan berubah ketika button itu diklik. Oke, sini kita akan buat sebuah widget, stateful widget nama My App. Oke, di sini tinggal dituliskan stf stateful widget My App. Oke. Nah, jadi di sini bisa dilihat, jadi struktur dari stateful widget beda dengan stateless widget. Jadi kalau stateful widget memiliki dua kelas, yaitu stateful widget dan state. Oke, di sini seperti biasa kita menggunakan material app, kemudian home. Ini ada scaffold. Oke, bar. Oke, title-nya. Sini kita beri nama latihan stateless dan stateful widget. Oke, kita coba run ya. Ya, aplikasi kita berhasil terrunning. Di sini ada sebuah aplikasi dengan bar atau judul latihan stateless dan stateful widget. Selanjutnya kita akan membuat isi dari aplikasi ini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi di mana ada sebuah angka, kemudian di bawahnya ada sebuah tombol, di mana jika di tombol itu diklik, maka angka tersebut akan berubah atau bertambah secara increment. Jadi di sini kita akan membuat susunan dari widget-widget angka dan tombol tersebut adalah secara vertikal. Berarti di sini kita menggunakan widget kolom. Oke, di sini ada children. Oke, untuk angkanya sendiri kita menggunakan teks biasa. Misalnya di sini angka 11, 12. Nah, di bawahnya kemudian ada sebuah tombol. Misalnya kita di sini menggunakan tombol yang sederhana, raise button. Nah, di sini harus mengimplementasi dari onPress-nya. Atribut onPress. Misalnya di sini masih 0. Kemudian ada sini child. Child ini adalah isi dari raise button itu sendiri. Jadi bisa di custom isinya, bisa icon atau bisa juga teks biasa.
Sini kita menggunakan teks, misalnya tambah angka. Oke, kita reload. Oke, di sini sudah berhasil. Ini ada widget teks 12, kemudian kan ada tombol tambah angka. Di sini tombolnya masih disable. Kenapa? Karena di sini on press-nya masih 0. Misalnya kita ubah menggunakan anonymous method, ya, anonymous method seperti ini. Kita reload. Nah, dia akan jadi enable gitu, bisa diklik. Tapi di sini belum isinya. Oke, sekarang agar lebih bagus kita pindah ke tengah menggunakan main arrangement center, dia akan pindah ke tengah. Kemudian kolomnya kita bungkus dengan center. Oke, kita refactor, Ctrl T, center word with center. Oke, kita reload. Oke, widget angka dan tombolnya berhasil ke tengah. Oke, agar lebih jelas di sini kita stylenya kita atur agar lebih besar. Ini kan ada font size. Oke, misalkan 20. Oke, tambah besar lagi. 50. Oke, jadi sini angkanya terlalu besar. Oke, sekarang untuk membuat angka ini berubah berarti kita harus menggunakan sebuah variabel, bukan nilai statis seperti ini. Oke, misalnya di sini kita tambah pada state-nya, kita tambah sebuah aplikasi variabel, maksud saya, ke integer angka gitu. Yang kita set nilai awalnya adalah 0. Ini angka. Oke, berarti di sini di teks ini yang dimasukkan adalah variabel angka tersebut. Angka kita ubah ke string. Oke, nilai tulisan dari 0 ini sudah dirubah dari yang nilainya statis menggunakan sebuah variabel sekarang yang bernama angka. Di sini dalam widget text di sini ada variabel angka yang dikonversi menjadi string karena menggunakan widget text. Oke. Jadi sekarang untuk mengubah nilai dari si variabel angka ini, berarti kita akan menambahkan proses ketika tombol tambah angka ini diklik, yaitu pada atribut on press-nya di dalam anonymous methodnya yang ini. Oke, jadi di dalam. Oke. Jadi untuk menambah secara increment, variabel angka itu bisa menggunakan angka plus sama dengan 1 atau angka plus plus. Oke. Jadi yang lebih sederhana biasanya menggunakan angka plus plus yang berarti increment. Oke. Oke. Di sini sudah berubah. Ketika tombol tambah angka diklik, maka angkanya akan berubah menjadi plus 1. Begitu selanjutnya. Oke, ketika diklik, oke, diklik. Nah, itu nilai dari variabel angkanya itu sudah berubah sebenarnya. Tapi kemudian kenapa tidak berubah di tampilan? Karena di sini halaman atau keadaan dari halaman stateful widget ini belum dirubah, belum di-refresh. Jadi Flutter sudah menyediakan sebuah metode atau fungsi yang digunakan untuk mengubah halaman atau merefresh halaman tersebut ketika sebuah proses dilaksanakan. Nah, metode atau fungsi itu bernama setState. Nah, di sini setState ini ketika angka sudah ditambahkan, nah seperti terlihat dia langsung berubah menjadi 2 karena tadi sudah diklik 2 kali tombolnya. Oke, jadi ketika angka ini ditambahkan, kemudian halamannya langsung di refresh atau di reload menjadi sebuah angka yang berbeda. Ketika diklik lagi akan bertambah. Nah, diklik. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk mengubah sebuah keadaan dari sebuah variabel atau apapun itu widget bisa menggunakan setState pada stateful widget. Oke, sekarang misalnya kita akan membuat ketika angka ini bertambah nilainya, berarti font size-nya juga akan bertambah. Berarti di sini kita akan mengubah text style pada widget text-nya. Di sini font size-nya misalnya kita menggunakan 50 untuk nilai awalnya plus angka, variabel angka ini. Nah, di sini harus dikonversi ke double karena atribut dari font size ini tipe datanya adalah double. Seperti itu double. Oke. Ya, misalnya kita hot reload.
Kita ulang dari 0. Nah, sini misalkan masih 0. Ketika kita klik. Nah, bisa dilihat ketika nilainya bertambah, font size-nya juga bertambah. Tambah. Terus sampai batas waktu, batas nilai yang diinginkan. Oke. Jadi selain bisa mengubah angka, juga bisa mengubah nilai dari sebuah widget gitu. Bisa juga digunakan untuk mengubah warna misalnya. Oke. Textile color. Dari sini kita tambah di color misalnya. Oke. Jadi di sini misalnya nilainya adalah yang pertama, jika dia di bawah 10, maka nilainya adalah nilai warnanya adalah hitam. Nah, jadi jika di atas 10 misalnya kita ubah menjadi warna merah misalnya. Oke. Jadi di sini menggunakan kondisi. Ini misalnya angka kurang dari sama dengan 10. Katanya di sini sama, ini menggunakan sebuah statement condition yang ada yang disediakan oleh Dart. Oke. Ini kondisinya adalah ketika angka kurang dari sama dengan 10, maka warnanya adalah hitam. Nah, jika tidak, tinggal titik 2, itu adalah merah. Oke, ini sudah berhasil running. Misalnya kita coba, jika angkanya di bawah atau sama dengan 10, maka warna dari si angka ini akan hitam, dan jika di atas itu, maka akan berubah menjadi warna merah. Oke, kita lihat. 8, 9, 10, 11. Nah, jika angka 11 sudah berubah menjadi merah. Dan selanjutnya. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kita yang ketiga, yaitu membahas tentang setless dan stateful widget. Sampai ketemu di pelatihan Flutter yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.